Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdar, NIM 20210960111938. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Fakultas Tarbiyah di semester 5B, yang mana dosen pengampu adalah Yang Mulia Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI. Pada kesempatan ini saya akan menjawab terkait soal yang pertama. Dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Dari pertanyaan ketiga ini, saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen, artinya manajemen di sini merupakan inti dari administrasi. Disebut inti administrasi karena manajemen mengatur proses penggerakan orang-orang agar terjadi kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kedua, administrasi lebih konkret dan berorientasi pada tugas-tugas sehari-hari yang bersifat teknis dan juga jangka pendek. Sementara manajemen lebih abstrak dan berorientasi pada pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan sebuah organisasi dan perusahaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Pengertian dari administrasi secara sempit di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang meliputi pencatatan, komunikasi, pembukaan sederhana, pengetikan, dan kegiatan lain yang bersifat teknis manajemen ketatausahaan. Itu dari pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Mr. Greuger yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara MED dalam salah satu buku karangan yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y. Teori X dan teori Y. Ketika menjadi atasan atau pimpinan, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda. Dari pernyataan di sini, pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y itu lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana? Maka di sini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan terkait gaya kepemimpinan yang harus diterapkan di era sekarang. Gaya kepemimpinan yang model teori Y ini lebih menyukai gaya kepemimpinan yang demokratik. Artinya apa? Sebagai contoh, karyawan yang memiliki jenis teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki jenis teori Y akan bekerja dengan sendiri tanpa perintah dan pengawasan dari atasannya. Jenis Y ini adalah jenis yang sudah menyadari dan tanggung jawab pekerjaannya. Kepemimpinan yang demokratis, di sini akan saya jelaskan bahwa kepemimpinan yang demokratis yaitu dengan gaya kepemimpinan yang ini justru akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi tipe kepemimpinan yang seperti ini itu lebih banyak disukai oleh karyawan karena merasa lebih didengarkan.
Meskipun secara personal hal ini akan membawa suasana kerja yang lebih nyaman, tapi ada beberapa kelemahan-kelemahan yang juga menyertainya. Pemimpin mungkin akan kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyak gagasan yang harus dipertimbangkan. Hal ini juga rentan menimbulkan perseteruan antar karyawan apabila masing-masing anggota tim bersikeras mempertahankan pendapatnya. Itu yang jawaban nomor 3 terkait gaya kepemimpinan yang cocok di era sekarang itu adalah kepemimpinan yang demokratis. Kemudian yang keempat, ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya di sini adalah apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Kemudian jelaskan sehingga jelas perbedaan antara dari visi dan misi. Kemudian berikan contoh nyata konkret visi dan misi. Kemudian analisis terkait visi dan misi tersebut. Terbaik akan kami jawab, visi yang dimaksud visi adalah suatu pandangan tertentu mengenai arah manajemen lembaga dan menentukan akan dibawa kemana lembaga yang bersangkutan di masa depan. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Contoh yang kami ambil di sini adalah contoh visi misi yang ada di lembaga MTS Bahjatul Ulum, yaitu terwujudnya lulusan yang berkualitas, kompetitif dan berkarakter imtak. Misinya meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dengan strategi optimalisasi pembelajaran, optimalisasi bimbingan, optimalisasi pembinaan siswa. Setelah apa yang disampaikan terkait visi misi yang ada di MTS Bahjatul Ulum ini, maka kami menganalisa terkait visi di MTS Bahjatul Ulum sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam visi misi di lembaga MTS tersebut, karena di situ merupakan terwujudnya lulusan yang berkualitas, sudah secara kompetitif, dan peserta didik yang sudah lulus memiliki karakter yang berkarakter imtak. Di sini merupakan tujuan utama pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Misi yang ada di MTS Bahjatul Ulum ini sudah mencapai sesuai dengan harapan, karena selain pendidikan akademik juga ada pendidikan non akademik. Untuk mencapai dan meningkatkan prestasi akademik dan non akademik memang perlu adanya optimalisasi pembelajaran, bimbingan guru, akademik dan non akademik. Juga pembinaan terhadap siswa yang tidak kalah pentingnya. Karena di sini jika hanya pembelajaran yang dilakukan saat jam belajar berlangsung, peningkatan pencapaian dalam bidang akademik dan non akademik kurang maksimal. Sehingga misi ini memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah yang meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Pertanyaan yang terakhir, yang nomor 5 adalah, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut karena meski jarang masuk belajar.
lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Langsung kami menjawab, jadi pada suatu lembaga yang tetap memberikan nilai kepada siswa, di mana siswa tersebut sering tidak menerima pelajaran tetapi nilainya tetap, maka kalau menurut pendapat saya ini masih belum bisa disebut dengan pendidikan yang bermutu, sebab masih belum memenuhi syarat lembaga yang bermutu itu jika sudah melakukan pembelajaran dengan maksimal, sebab pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan, pengajaran dan pelatihan. Mutu di bidang pendidikan di sini meliputi mutu input, proses, output dan outcome. Input pendidikan yang dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Terima kasih. Itu jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.